Waduh. Kehidupan, tai anjing. Jelas. Kehidupan. Gimmick industri banget. Iya. Lebay banget, padahal lo biasa-biasa aja. Yang kejual soalnya itu. Ya. Ini bagus banget nih. Hah? Pinjam siapa lo? Paling di mana? Tadi nih di depan nih. Kayaknya gue nggak pernah lihat lu. Background hitam. Langsung insting main. Gimana nih pakaian? Ya, langsung pap. Dikasih. Mukulin orang dulu berarti. Enggak, saya hampir dipukulin. Ya orang ngambil ini ya. Tapi rokok boleh. Ah, Hidup lagi ngeres-ngeresnya bang, sekarang bang. adu nasib lagi. Mau adu nasib Karena nih. lu kemarin baru beli di supermarket cuma kirusnya nggak bisa. Iya, mau beli rokok, nggak alasan aja sih. Biar minta rokok, harus mau minta rokok. Akal-akalan si miskin, Iya. namanya juga. Ada. Sebutannya mah zaman dulu akal-akalan si miskin. Kirusnya nggak bisa. Pakai gimmick-gimmick industri gitu kenapa? Kenapa? Kayaknya ngerasa berat gua 2 bulan terakhir ini. Sotoy. Sotoy. Yang penting anak istri sehat kan. Anak saya nggak jadi tameng buat gua, anak. Mau ini bukan. Emang ini gimmick aja. Lu kan jatuh kan? Jatuh bohong gua, beneran ternyata. Nggak ngerasa berat gak sih lu? Berat sih, berat banget. Ternyata nggak segampang itu jadi orang biasa ya. Apanya yang bikin berat? Ya karena emang biasa-biasa aja jadi paham nggak? Nggak, kalau kadang ada beberapa orang yang privilege, nah, Oke. padahal kita juga nggak punya tahu kan kuasa gitu sebenarnya. ya. Hah? Lo punya? Tapi lo nggak punya kuasa emang. Tuh, kalau Iya. Nggak. Gimana? Respon lo menjadi orang yang biasa-biasa aja di dunia ini, yang nggak kayak ini Albert Einstein, ini dagunya sih udah kayak Albert Einstein. vokalisnya Virtual Horizon. Vertikal. Oh, vertikal. Vertikal horizon. Aduh, pusing jadi orang biasa-biasa aja, salah Vertical mulu. horizon. Vertikal, virtual. Si itu lagi nge-zoom. Iya, kayak gua mau meeting online. Nih, gue jidat ini nih, gue punya dosa sama vokalisnya Konflik. Kenapa? Jidatnya kan dari dulu lengar. Gue panggilin, gue cengin itu Phil Collins. Akhirnya lu juga kayaknya banyak pikiran. Iya, kehidupannya. karma. Dang. Lu, Mas, nggak ada hidup biasa-biasa aja, sampai punya penyakit. Saking biasanya sampai punya penyakit. Yang lucu cerita kemarin ya, anjing banget. Sakit di sini, yang dicabut di sini, yang malpraktek di sini. Iya. Coba, pusing nggak jadi orang Udah gitu, biasa-biasa. bini gue bodo amat. Bidi bodo amat di rumah sakit sendiri. Coba. Iya, gue juga mikir sih. Gue aja di biasa-biasa aja pusing gitu. Apalagi jadi nanti jadi orang penting gitu. Tapi orang penting tuh pusing sih. Ya setahu gue ya. Setiap orang pasti punya pusingnya masing-masing, porsinya masing-masing. Gitu. Tapi lu kenapa pusingnya? Apanya? Lu gimana? Tahu, Jadi gua orang ngerasa biasa. berat aja gua. Nggak apa-apa, bukan curhat kayak anjing lagi berasa aja nih bukan karena emang kehidupan kan. Atas, bawah, kanan, belakang, kotak X segitiga. Ngecit. Iya, Jadi emang itu kata GTA. Nggak apa-apa, emang lagi ngerasa berat aja gitu gua. Tapi perasaan sugesti aja sebenarnya. Kehidupan mah baik-baik, istri baik, semua baik, anak sehat-sehat. Kalau misalkan jadi orang biasa pusing. Emang pengennya jadi orang yang luar biasa kayak gimana? Biar nggak pusing gitu. Ya makanya karena gue penasaran, karena emang gak pernah jadi orang penting, makanya gue nggak tahu rasanya jadi orang penting tuh gimana. Gue pengalaman pertama jadi orang penting tuh pas di kampus bang, jadi ketua UKM aja. Apaan? UKM apaan? Kofis Komunitas Film and Sineas. Bagian apaan? Ini gulung-gulung kabel. Itu aja walau cuma ngurusin UKM-nya itu anggotanya cuma 8 yang sering masuk cuma 3. Itu aja pusing. Pusingnya bokin itu. duit UKM itu diambil sama dosen yang ngurusin itunya. Buset. Kamu ini ya, kamu nanti kasih politik itulah. Kamu nanti ini segera diajuin ya, kasih Allah program apalah yang penting jalan gitu. Kamu nanti ambil duitnya, nanti kamu kasih ke teman-teman anggotamu. Tapi dia dapat bagian, gitu-gitu. Kita aja pusing bang. Bibit-bibit korupsi gitu ya. Kita aja pusing maksudnya.
Iya, dikasih kepercayaan seperti itu awal di Jakarta itu sih. Oh, di Jakarta lu udah jadi Udah dibohong-bohongin orang. Sedih banget anjing. Baru pertama kali ke Jakarta udah dibohong-bohongin Baru orang. keluar kereta gitu ya. Iya. udah nyebokin orang lu. Iya. Lo kan nggak pernah kan jadi mungkin orang penting. Apa pernah? Cuma Pernah kali lah, pasti lah nggak mungkin. Gua sekarang kalau ngomongin orang penting, gua orang paling penting di keluarga gua. Gue dapatin gitu. Ya, udah pasti. Udah pasti lah. Tahu dong kritik dan saran penuh nih. Kagak gua ngerasa penting ya udah. Kalau untuk sekarang penting gua ngerasa orang penting ya di rumah lah. Iya. Pasti istri Iya. apa butuh adanya Apa? kita sebagai pelengkap. Pelengkap doang udah. Kalau kata orang rezeki anak, ada rezeki anak. Ada rezeki istri, bapak juga ada rezekinya. Cuma Tapi sering ditekel kepatil mulu. mulu sama anak bini rezekinya ya. Kagak bercanda cuya. Kalau di monopoli dana umum. Dana umum. Pokoknya dana tak terduga lah dia ke gua ada tuh. Tapi nggak gue sesali, memang udah apa kodrat ya? Bukan kodrat juga, emang udah tanggung jawab ya. Iya. Ya, emang udah begitu adanya lah. Karena ya kan gua kan baru seumur jagung kalau ngomongin berumah tangga sama kalian. Masa. Iya. Baru sekali. Nggak mau udah cukup sekali aja. Satu aja belum ketelan, mau so-soan ganteng nggak kayak kagak. Selingkuh. Nggak kan. Tapi kenapa lu di awal ngerasa pusing gitu sebagai orang biasa? Bingung gua. Karena pikiran gua orang biasa aja pusing, gimana orang yang penting. Kasarnya kita yang nggak punya duit aja pusing. Mungkin orang yang punya duit belum tentu enak-enak aja kan. Covernya aja mungkin yang enak ya. Iya, cover cuman kan kita di dalamnya nggak tahu pusingan Iya. problematika kehidupan semesta, air terjun, Blok Sumawe, Pulau Rote. Pulau Rote. Iya kan nggak tahu kita porsi-porsi masing-masing. Cuman kan kadang orang mikirnya kalau ngelihat di depan, wah orang nih baik-baik aja, padahal kan banyak kejadian yang kayak gitu, mental health-nya yang sering lo bahas keganggu. Kayak misalkan pemain mana? Prancis ya? Liga Prancis tuh yang dia nggak dimainin, sekalinya dimainin jadi starter, dia udah berapa musim berjalan dia belum ngegolin, akhirnya ada niatan untuk itu yang viral kemarin waktu itu. Padahal kan sebenarnya orang-orang kayak gitu butuh cerita aja, Butuh orang. butuh orang Penting. aja. Karena kan kehidupan itu menurut gue belum tentu Mario Teguh. Mario jadi Fikri. saya tidur di gerbang melincir-melincir. Lagi butuh teman cerita sih intinya gue. Lagi butuh teman sharing, bukan ngadu nasib ya. Kadang yang gue temuin gitu, pengen cerita ujung-ujungnya gue aja lagi susah, ya anjing. Gedek ya? Gedek banget tuh kayak Gedek gitu. sih enggak, jadi masuk aja gitu sama-sama lu jadinya. Gua pikir mah gedek. Kalau gua mah gedek gitu. Kagak gue mah. Kadang-kadang kita pengen cerita cuma butuh didengerin aja gitu Iya. loh. Makanya kenapa ada satu pekerjaan yang dibayar mahal. Padahal kalau dipikir-pikir itu sebetulnya pekerjaan yang bisa diambil oleh semua orang. Apa itu? Adalah pekerjaannya itu dia cuma dengerin doang sebenarnya gitu loh kan. Itu di mana Mahal. tempat kerjanya? Gue pingin ya. Iya. Gaji gede cuma dengerin itu doang ya. Gitu. Ya itu sampai ada ya fenomena nyewa Iya pacar ya. pacar. 5.000 megang Oh, doang. ada. Ada Iya. chat doang. Oh gitu. Iya. Gue udah tahu. 35. Nyewa pacar gitu kan, maksudnya itu kan sebetulnya sebuah tanda bahwa sampai segitunya orang buat nyari orang lain Iya. gitu loh. Jadi Ada gue kenalan 35 VCS. Video call sementara, Oh, video call sementara. sementara. pas sementara Gue ya. pernah gue yang kayak Pikirannya gitu-gitu soalnya. terus mulut nih. Ya gimana bro? Aura Duit kagak aura ada, Fikri bro. tuh aura begitu, bro. Aura-aura. Kalau gue di masa lagi pengen curhat sama ponakan umur 5 tahun. Karena udah pusing aja gue, maksudnya pusing dengan kerjaan, lagi nggak mau cerita sama teman-teman di kerjaan, lagi nggak mau cerita sama Kenapa emangnya? istri gue. Lo kenapa nggak mau cerita sama teman-teman di kerjaan? No goals ya? No goals. No Kerjaan no goals mulu. Iya. Ketekel mulu, salah mulu. 7-0 udah, 7-0-nya masih salah. Gue pikir tembok bisa mendengar. Kayak zaman
Iya sampai gitu, sampai gue curhatnya itu bener-bener kayak main game bareng gitu berdua di keyboard sama ponakan gue ngobrol. Ini senjatanya bagus ya. Kan gue ada 10 Iya kan tuh. Banyak. Dari SMA Kalau lebaran sampai- gimana ya? bagiinnya yang itu pusing. Pantesan buyang mulu. Pantesan keringetan mulu. Iya makanya. Stres dia. Hari-hari kepatil ponakan dulu. Udah kepatil di rumah. Iya, ponakan juga. Kali ini udah beliin susu berapa ya? Aduh, lumayan nih. Tapi emang kalau bener kata Pak Adi sih nggak mau nambah-nambah pikiran apa ya dirasain sendiri aja sih sebenarnya kayak gitu. Cuman ya intinya gitu lagi ngerasa capek nih. Iya. Gue ngerasanya bukan gue doang capek nih, orang yang sekitar gue mungkin capek juga sama problematika yang ada. Cuman kayak curhat-curhat kayak gitu jarang sih gue nongkrong juga curhat-curhat kayak gitu. Ujung-ujungnya pasti apa? Ada 400. Semua. Nggak mau yang kayak gitu karena gue tahu orang tuh punya problem. Nggak mau ujung-ujung, wah lu capek, gue capek. Ini semua capek kayak gitu-gitu. Ya udah kagak pengen kayak gitulah. Intinya sebenarnya kan saling jaga perasaan yang biar semuanya jalan aman. Karena kan urusannya bukan urusan gue doang yang punya keluarga. Mereka orang punya keluarga, lo punya keluarga. Ya curhat-curhat gitu malah gue pedem sih ketemu temen enaknya itu ya udah capek nih. Seneng aja udah, mau ngeluh kayak gimana laki ya kan. Kayak sekarang gitu ya, cerita aja udah. Cerita aja udah kayak sekarang, mau ngapain geluh-geluhin kayak gitu. Ngeluh juga kagak ada yang berubah-berubah. No ya. goals, no goals. Bro, udah gemut yang 2 nih. Depan gawang blunder lagi. Ya, udah lewat lagi. No goals, Iya, no tinggal nunggu selebrasi padahal tuh. Tapi emang kayak gitu sih, lu gimana? Fahri tadi belum selesai. Oh Gua, iya, lu belum kenapa selesai. Iya. lu dari sekian banyak, lu 10 sepupu gitu loh. Sepupu apa ponakan? Sepupu. Ya sepupunya Rizam berarti lah ya, sepupunya anak gua lah. Ponakan gua berarti. Ya itu, maksudnya saking dianya yang longgar nih, dia habis habis sebelum sekolah atau enggak gua habis kerja sampai ngajakin gua gitu. Ayo om main om. Ayo. Saking gua pingin meluapkan bukan kekesalan, kelelahan gua. Habis itu curhat gitu aja. Gimana Ju, kamu kemarin capek nggak? Dia dulu yang curhat. "Yo, om ini om, aku om juga capek nih gini-gini nih udah kerja udah gini terus tapi Nggak kaya-kaya. nggak kaya-kaya, nggak ada gitu. Kerja nyari kaya, manusia nggak ada cukupnya bos. Nggak kerja, nggak kaya. Nggak kerja, Kerja, nggak Nggak kerja. kaya juga. kaya juga. Bahkan kemarin ponakan gue dari pondok pesantren tuh di Depok kesini gue beliin jajan saking gue motor gue habis turun mesin lagi 1 juta lagi. Aduh, beat bancai kayak sama kayak spesi gebok gua. Sekali servis kadang kagak tahu ya yang bawa motor lagi susah-susahnya. Tapi teman gua di jalan ya kan. Tapi emang gitu ya kalau dipikir ya. Lah lu nggak ngerasain. Iya lo. Enggak, Lu nggak bisa naik motor. Masalahnya lu nggak bisa naik motor. Coba serem Ya, begini. sepeda listrik tapi bisa Iya, aja. iya, sepeda listrik bisa, naik motor kagak bisa, aneh. Nah itu masalahnya cuma di kantor doang, tapi di rumah bisa naik motor gimana? Iya, Emang gimmick pengen- doang ya? Iya, pengen niat nebeng mulu. Akal-akalan si miskin. Nggak, tapi ada yang lucu sih sebenarnya. Gue baru ngobrol sama bini gue. Ketika kita lagi ngeres-ngeresnya, ada aja ya. Lu ngerasain nggak sih? Lagi ngeres-ngeresnya nih, ya pengen bawaannya lapar mulu. Terus tiba-tiba ada inian lah, terus sekolah yang ini sekolah belum bayar nih. Ya, dadakan-dadakan kayak gitu gitu loh. Tapi di luar dari itu omongan lu, tapi kebayar kan? Kebayar sih, Bingung kebayar. nggak lu? Kebayar kan? Kebayar, Itu kebayar. yang gue bilang, rezeki anak tuh ada, istri ada, bapak juga ada, teman, cuman, Yang paling kesal sih sebenarnya bukan masalahnya, masalahnya bukan. tapi Solusinya. bukan juga solusinya. Solusi pasti ada. Kalau kita mau Kayak pengen di apa namanya? Kalau solusi pasti ada kalau mau dicari gitu kan. Yang bikin sebel tuh ketika proses itu gitu kan. Ketika proses masalah datang terus untuk mencari solusinya ya? solusinya itu yang capek gitu. Apalagi udah ngeres. Lagi ngeres-ngeresnya.
ya kan, beras habis, Iya lagi. ya kan, token listrik belum dibayar, Gue pakai listrik yang itu lagi tanggal 20 harus bayar. Debt collector besok datang. Aduh, siang. Udah gitu. Nah, cuman kan maksud gue yang kayak gitu-gitu ya udah happy aja, namanya kehidupan ya. Lu mau seneng mulu mah dinas sosial lah tempatnya. Kalau emang pengen seneng mulu, halu mulu, gua nih, langsung ngomong tiba-tiba ngomong gua nih. Lu pernah nggak sih Kenapa? gitu ya? Hah? Dari sosial ya? Pernah? Pernah Maksudnya gue. pernah ngunjungin ya? Pernah ngunjungin dulu ada gimana tugas. tuh? Ada ketemu dia nggak? Kayaknya kenal deh. Kayaknya orang itu yang bikin saya begini sekarang pikirannya. Gua pernah main ke tempat-tempat kayak gitu. Iya, iya. Bukan main sih. Dulu tuh ada Gimana? di kampus suruh ada tugas kuliah. Riset gitu lah ya. Riset lah. Ngobrol-ngobrol sama orang itu kayak gitu-gitu. Nyambung Kayak gitu gitu-gitu ya, apa nih? Kayak gitu-gitu apa nih? Kalau kata orang-orang yang ODGJ. ODGJ, ODGJ yang setelah dipikir-pikir ngobrol sama orang-orang kayak gitu, yang ngerasa ODGJ malah menurut gua orang-orang yang seperti kita gitu. Karena sehat sebenarnya. enggak di sana coba lo bayangin, makan ngantri, Oh. Bisa ya cuci dia? tangan ngantri, minum. Kalau di sana kan sebenarnya ada jadwal minum obat kayak gitu, minum obat mau nurut. Coba yang kayak kita apa? Kalau disuruh ntar dulu ntar disuruh kayak gini-gini. Iya, kalau ngantri datang cocot mau ngantri makanan, nanya, ini antrian ya? Iya antrian, taunya dia ke depan kan anjing. Kan anjing. Cuma makan nasi uduk ya? Iya lagi pas makan nasi Habis uduk. baru gua anjir. Ini antrian ya? Iya antrian. Cukup Apaan? ke depan anjing. Lo nggak diajak pokoknya? Lo nggak diajak. Emang begitu lo berdua emang. Emang. Masalahnya lo punya duit? Enggak. Nggak punya sih emang. Daripada gue numpang hidup sama lu ya kan. Sekali makan 40.000 Iya, tapi enak. Enak. Enak, porsinya banyak. Dia balik lagi ke cerita tadi, gue ngerasa yang orang gila itu malah bukan mereka, malah kita orang gila. Kenapa disebutnya? Oh, mereka ngantri ya, sabar kayak gitu. Gue nggak tahu ya. Mungkin ada proses kenapa dia seperti itu yang ngomong sendiri. Gue nggak tahu tuh. Cuman setelah dipikir-pikir dengan adanya gue di sana, ngelihat suasananya apa, kayaknya yang lebih gila malah gue deh kayaknya. Nggak sabaran, yang nggak mau ngantri, yang maunya apa-apa instan. Sedangkan mereka tuh proses, ada prosesnya, ada apa ya? Programnya lah. Ya. Terus mereka ngikutin yang dibilang ODGJ. Sebenarnya orang-orang kayak gitu sembuhnya itu gak tahu ya. Kalau di mindset kita kan, Gempanya udah lewat mas, jangan goyang-goyang. oh iya, kenapa ya gue ya banyak pikiran, Bro. Banyak pikiran, Bro. Enggak, kalau balik lagi cerita tadi, ya memanusiakan manusia lah. Intinya dari si dinas sosial itu kan pas masuk kan langsung ada slogan gitu, memanusiakan manusia, kayak gitu. Lah, gue belajar banyak sih dari yang kayak gitu, cerita-cerita mereka, dan gak nyesel gue. Makanya sekarang punya pola pikir yang DGJ. ODGJ. Ini ngelamun mulu. Tiba-tiba dapat makan. Tahu-tahu makan, tahu-tahu disuruh makan. Abis makan ngikutin, cuci tangan, kayak gitu-gitu. Itu jadi ingat dosen gue zaman dulu, dosen psikologi. Tugasnya sama, Pik. Kalian bikin kelompok, terus cari orang gila, ajakin ngobrol. Nyambung. Nyambung sih, gue nyambung. Anehnya Nyambung. gitu sih. Ini gue yang gila kayaknya. Nah, tapi itu Ri, itu persis banget yang lu bilang itu. Ini gue yang gila apa dia yang gila? Ketika balik diskusi, sampein gini, dosen gue tuh cuma bilang, jadi pertanyaan sekarang siapa yang gila? Kita yang disebut sebagai orang normal kah yang gila, atau mereka yang disebut orang gila Yang gila. yang gila? Jadi siapa yang gila? Jadi ya intinya batasan soal siapa gila atau apapun, ataupun yang hal yang lain yang di luar hal ODGJ dan segala macam tuh ya absurd sebetulnya. Bahkan sampai gue tuh jadi punya satu pemikiran gitu. Objektivitas itu apa sih? Kan sering tuh banyak kita dengar ya, objektivitas bla 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 bla. Gue justru mempertanyakan, bukankah objektivitas itu lahir dari subjek yang kemudian subjek itu
mengeluarkan satu pemikiran, lalu pemikiran dari si subjek itu diakui secara Normalisasikan lah ya. terorganisasikan, diakui oleh masyarakat manusia A, B, C sampai segala macam sehingga menjadi konsensus, lalu disebut sebagai objektif. Gitu. Jadi menurut gua ya, objektivitas itu nggak ada. Yang ada justru subjektivitas. Gitu. Objektivitas itu justru karena ada orang-orang yang mau untuk mengakui dengan rendah hati gitu. Oh iya lu bener. Masih Bang Boy ya. Atau minimal oh iya kita menurut kayaknya perlu nih coba nih. Percaya gitu loh, percaya dengan ucapan si subjek ini gitu loh. Jadi menurut gua dari yang dosen gua yang pernah nyampein itu jadi batasan di gua tuh ya bukan absurd ya nggak bisa lagi lu nyebut bahwa ini gila. Enggak. Iya lu sendiri kan ngerasain kan? Iya. Lu bilang kan, gue yang gila apa mereka yang gila? Iya. Kok kalau gue dikatakan normal, kok mereka bisa antri? Sementara gue sendiri kalau ngantri masih asal-asalan ya kan? Kayak gitu. Siapa sih? Woi! Berisik! Lagi syuting. Lagi serius. Iya. Kalau lu gimana nih? Tunggu setelah motor lewat. Kalau gue ada deket rumah gue orang ODGJ namanya Fikri. Kayaknya Dia- saya. Mengada-ngada lu. Enggak, sumpah bener Lu ini bener ini kayak mengada-ngada gini lu. bener. Fikri ada dua di deket tempat gue, satu Portal. jadi caleg, satu jadi ODGJ. Dia ngelihat si Fikri itu yang ODGJ itu ya bukan Fikri yang caleg ya. Kalau Fikri caleg mah senyum-senyum aja. Di Kalau partai Fikri yang ini? politiknya. Pusing mulu ya. Pusing mulu tapi. Kusut kurang sut. pusing tidur enak pokoknya ya normal kayak kita, cuma ya bener kata lo Bang, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan orang normal, cuma dia bisa bersosialisasi seperti layaknya orang normal gitu. Cuma beda itu aja sih, cara misalnya dia kalau kemana-mana nggak pakai baju tapi pakai celana, pakai itu semua normal, minta minum es gitu ya, normal seperti orang biasa gitu. Dari jalanan kemudian masuk ke Panti Rara 1 itu benar-benar rambutnya itu tidak terurus. Ya gitu sih, gue dari ada namanya satu lagi ODGJ Udin, ada Pikir, ada Udin, satu lagi ada namanya, gue namain sendiri. Siapa? Ijul. Anjing. Ini kalau dilihat-lihat mah bukan orang gila. Ini yang ditemuin di Meksiko. Meksiko udah jadi kerangka tuh alien. Nah, belumnya ini. Gak apa-apa dah. Kalau alien, gue berarti temenan sama Tom DeLonge. Angel and Airwave. Kan dia gila sama alien. Salah satu ancang-ancang untuk jadi orang gila. Ancang-ancang untuk jadi orang. Cuman ya balik lagi dari cerita itu ya dikutipnya ketika gua balik lagi ke sana gitu ya. Setelah itu yang kalau lu kan yang petik ambil kan jadi pertanyaannya kan masih jadi pertanyaan. Yang gila lu atau gua. Cuman kalau misalkan di situ gua udah nutup. Oh iya, Kayak lu sudah tepat. menemukan iya karena satu scene orang itu gue lagi ngobrol asik-asik lagi ngapain nih. Tiba-tiba dia nyetus. Pikri, dia bilang gitu kan, bukan Pikri lu ya, bukan Pikri gila lu. Ini gua nih Pikri gua. Emang, wah itu yang bikin perasaan gue kayak gimana, bingung gue jawabnya. Emang saya gila ya? Dia bilang. Pikri saya suka ngaku-ngaku bokin pacarnya tunangannya Natasha Wilona. Kenapa ya? Apa saya kena gangguan jiwa apa gimana itu? Kagak, itu mah orang sih juga sering ngaku-ngaku pacarnya artis malah kalau ketemu. Iya. Oh iya. Kagak. Itu mah manusiawi, suka sama orang ya nggak? Suka ya, karena fans. Si orang dinas pun bilang, gue nanya kayak, ini sembuhnya gimana sih? Dia bilang gitu. Dia bilang orang-orang kayak gini tuh gak akan pernah sembuh. Gak akan pernah sembuh dia bilang. Cuman pulih iya. Nah berarti kan gue petik kan kalau pulih berarti bisa sakit lagi. Berarti kan itu gimana lingkungan ngebawa dianya aja kan. Kayak gitu-gitu karena emang orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya butuh semua orang butuh bukan validasi apa sebutannya? Kuping. Butuh Kuping tuh apa? Butuh kuping. buat didengerin. Kuping. Iya. Butuh kuping. Gitu. Karena sekian persennya di sana masalahnya ya keluarga. Gitu sampai segitunya makanya kan sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa sih? Sebenarnya lu udah puas belum? Sebenarnya udah puas belum lu ngomong kita cuma nyediain kuping doang udah puas belum? Sebelumnya gitu Bang, bener kuping sih. Pinginnya di pengen denger sih semuanya. dan lingkungan juga menyertai untuk tidak membuli atau untuk tidak Tidak judging. ya dijudging. Udah
Serius banget. Iya, anjing apaan sih? 10 menit Gua serius. mau ini mau ngecek bocah udah tidur Apa? belum? Tantang. Lantang. Dah. Ya. Oke. Salam-salam buat Bara ya, Bang. Iya, Ya. oke, sip. Gua di sini dulu sama Pari nggak apa-apa nih. Oke, sip, nggak Ya apa-apa. udah, ya udah. Oke. Dadah. Pani Kusmawati, alamatnya Parupanyang Bogor. Hobi Pani menyanyi dan menari. Pani harap adik-adik Pani mau nerima Pani nanti kalau Pani udah pulang. Mau nemenin. Iya, Pani sayang sama mereka. Pani nggak ada lagi sih saudara Pani selain mereka. Tapi Fanny di sini tetap semangat kan? Semangat terus dong. Kan orang hidup itu harus semangat. Kalau nggak semangat itu namanya loyo.